Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMP Pancasila Krian, khususnya kelas 8. Pagi ini kita ketemu lagi di acara daring IPA kelas 8 dengan tema tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita kali ini bertujuan setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menemukan hubungan antara gaya, tekanan, dan luas daerah yang dikenai dengan gaya. Kemudian juga diharapkan siswa mengamati tekanan pada benda padat, cair, dan gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan prinsip tekanan zat cair di ruang tertutup pada tekanan darah manusia, osmosis, dan peristiwa kapilaritas. Kita mulai pada pengertian tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda dengan simbol P yang merupakan satuan dalam fisika untuk menyatakan gaya atau F per satuan luas atau A. Jadi tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P sama dengan P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas bidang tekanan. Kemudian tekanan pada zat ini nanti kita mengenal 3 macam. 1. Tekanan pada zat padat, 2. pada zat cair, dan 3. pada gas. Kali ini yang kita pelajari pertama adalah tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat ini sangat berhubungan erat dengan gaya dan luas permukaan suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan, dapat mengubah bentuk arah dan kecepatan sebuah benda. Misalnya, bila seseorang mendorong uang logam di atas sebuah plastisin, maka seseorang tersebut harus memberikan gaya atau kekuatan pada uang logam tersebut. Besarnya tekanan uang logam pada plastisin tergantung seberapa besar gaya yang kita berikan dan luas benda pada tekanan uang logam tersebut. Jadi, apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, otomatis tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Antara gaya dengan tekanan maksudnya berbanding lurus. Sebaliknya, jika semakin luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi antara luas permukaan dengan tekanan memiliki perbandingan terbalik. Demikian di sini ada contoh gambar macam-macam bentuk benda mulai segi 4, 5, segitiga, dan sebagainya. Ini jika dikenai pada suatu permukaan benda lain, maka yang mudah masuk ke dalam benda tekanan ini otomatis yang permukaannya lebih kecil. Pada tekanan zat cair juga disebut tekanan hidrostatis, adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Hal utama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman, massa jenis pada zat cair, dan gaya gravitasi pada tempat tersebut. Jika semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis air, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Tekanan hidrostatis cukup penting dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam kepentingan kehidupan sehari-hari, misalnya penampungan air, pembangunan bendungan, pembangkit listrik, atau yang lainnya. Selain itu, para arsitek kapal juga bisa memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut atau muncul kembali di permukaan air.
Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu, atau setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Maka akan dapat dituliskan dalam bentuk rumus tekanan hidrostatis P sama dengan Pascal dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggian P kali G kali H. Contoh soal, berapakah tekanan hidrostatis ikan jika massa jenis air sama dengan 1 gram per centimeter kubik dan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon? Jika ikan berada di kolam dengan ketinggian air setinggi 100 cm dan ikan 15 cm berada dari dasar kolam, maka untuk mengetahui tekanan HD-nya, tekanan hidrostatisnya bukan dari dasar kolam, melainkan dari permukaan air yang 100 cm dikurangi jarak ikan dari dasar kolam yang 15 cm. Maka penyelesaiannya diketahui jarak ikan 100 cm dikurangi 15 sama dengan 85 cm, massa jenisnya 1 gram sama dengan 1000 kg, kemudian gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon. Jawabannya dimasukkan ke rumus P kali G kali H, maka 1000 dikalikan 10 dikalikan 0,85 sama dengan 8500 PA. Hukum Pascal berbunyi tekanan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Prinsip kerjanya ada 2 tabung yang saling berhubungan namun memiliki diameter yang berbeda, atau penampang satu lebih besar dari penampang yang satunya lagi. Biasanya tabung yang berhubungan tersebut juga disebut dengan bejana berhubungan, seperti ilustrasi di samping ini. Ini ada 2 buah tabung, yang satu permukaan kecil disimbolkan F1 tekanannya. Kemudian pada tabung besar dengan muatan di situ ada F2. Jika F1 pada tabung kecil ini ditekan, maka pada tabung yang kedua F2 ini akan memiliki tekanan ke atas dari air, sehingga ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan tempat cuci mobil untuk mengangkat mobilnya. Yang harus diperhatikan, luas penampang A1 ini lebih kecil dibandingkan A2 karena kedua tabung bejana tertutup, dan bila tabung yang kecil ditekan maka penutup tabung akan terdorong ke atas oleh zat cair. Pada saat tabung kecil ditekan atau F1-nya, maka tekanan pada zat cair F2 tetap sama. Untuk lebih jelasnya di sini tertulis rumus bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini ada contoh soal, bila sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang 10 cm persegi dan penghisap sebesar 50 cm persegi, berapakah gaya? Jadi kalian diminta untuk mencari gaya F-nya. Diketahui A1, A2, dan F2 dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk mencari F1-nya sama dengan F2 dikalikan A1 per A2, sehingga diketahui hasil akhirnya 4000 Newton.
Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, tolong kalian kerjakan tugas pada buku tugas atau LKS IPA semester genap. Kalian kerjakan latihan soal di halaman 13 nomor 1 sampai dengan 5. Jangan lupa dikumpulkan pada saya sebagai guru bidang studi. Saya akhiri pertemuan kali ini. Salam sehat. Jangan lupa tugas. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.